warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara memperbaiki dan menyelaraskan audio menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini saya memiliki satu video yang direkam menggunakan handphone dan memiliki kualitas audio yang cukup buruk, sehingga tidak akan terdengar dengan jelas kecuali kita menggunakan earphone. Kita coba dengarkan terutama bagian akhir ya. Ini videonya sangat kecil suaranya. Ya, kecil, hampir tidak terdengar. Nah, kita akan memperbaiki audio video ini. Sebenarnya ada cara cepat untuk menaikkan intensitas suaranya dengan klik kanan audio gain, kita naikkan. Cuman kelemahan cara ini adalah suaranya akan menjadi pecah dan banyak sekali noise yang akan mengganggu juga. Oleh karena itu, hari ini kita akan menggunakan audio effect yang ada di Adobe Premiere. Yang sebenarnya audio effect ini tuh banyak ada juga di Adobe Audition. Jadi fitur-fitur di Adobe Audition ada sebagian kita bisa gunakan di Adobe Premiere. Kali ini saya akan menggunakan efek yaitu multiband compressor. Kita pilih multiband compressor, kita drag ke audionya. Kemudian di sini akan muncul di efek kontrolnya yaitu multiband compressor. Kita klik edit, nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini seperti amplifier, mungkin beberapa orang yang awam akan bingung sekali. Jadi di sini di bagian atas ada grafik yang di X-axis adalah hertz atau frekuensi, kemudian di Y-axisnya ada desibel atau intensitas suara. Dan di bagian bawah adalah tombol-tombol kendali yang kita bisa gunakan untuk menaikkan threshold, gain atau ini desibelnya, rasio, attack, dan release. Untuk kalian yang bingung, ya nggak usah bingung ya sebenarnya, karena di Adobe Premiere tenang saja ada preset yang kalian bisa gunakan. Langsung tidak usah pusing-pusing memikirkan saya harus naikkan yang bagian mana ya. Nah, sekedar informasi juga di sini adalah dibagi menjadi 3 ya. Di sini hertz frekuensi yang sebelah kiri adalah frekuensi yang rendah. Frekuensi bagian tengah adalah frekuensi tengah, dan ini yang sebelah kanan adalah frekuensi tinggi ya. Jadi dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Nah, kita kali ini akan menggunakan preset, jadi tidak usah pusing di sini ya, kita gunakan preset. Di sini kita akan menggunakan yaitu indie lofi. Nah, saat kita pilih maka akan berubah di sini nih. Indikator-indikatornya yang tadi thresholdnya semua jadi dari awalnya 0 diturunkan menjadi min 30, 18, dan seterusnya. Kemudian audio gainnya juga di bagian tengah, frekuensi tengah dinaikkan menjadi 4 desibel. Nah, kalau kita dengarkan kembali, nah lebih jelas ya. Suara yang kecil tadi tiba-tiba diperbaiki menjadi lebih tinggi. Jadi ini udah sangat bekerja sekali efeknya. Nah, tapi ada yang saya ingin sedikit ubah di bagian sini, yaitu di bagian attack dan release. Jadi attack dan release ini adalah, attack itu artinya menyerang kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia melakukan perbaikan saat menemukan suara yang terlalu tinggi, dia turunkan, yang terlalu rendah dia naikkan. Dalam waktu 4 microsecond ya, ini 4 microsecond. Kemudian release adalah artinya kan melepas ya. Jadi dia akan melepas suaranya setelah dia perbaikin, turunkan dalam waktu 500 microsecond. Nah, kita ingin ini lebih cepat, caranya adalah kita ubah aja, kita turunkan angkanya, yang tadinya 4 jadi 1, kemudian tadinya 500 kita turunkan jadi 200. Jadi lebih cepat dia perbaikinnya, jadi tidak ada celah gitu, lebih cepat, suaranya lebih baik gitu. Nah, kalau udah kita selesaikan di sini, kita bisa tutup. Maka suara dari audio kita, suara dari video kita akan lebih bagus ya. Yang tadinya hampir tidak ada suara di sini, kemudian sekarang lebih jelas. Tapi kalau kita perhatikan di sini adalah, nih ya, ini gelombang suaranya tuh nggak seimbang ya. Jadi ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget. Nah, saya inginnya biar sama, maka untuk di bagian sini saya naikin sedikit grafiknya. Maka saya menggunakan pen tool sama seperti cara pada tutorial sebelumnya. Saya seleksi titik yang ingin saya naikkan. Kemudian ya, kemudian ini saya naikkan ya ke atas.
biar suaranya itu seimbang antara kiri dan kanan. Kalau kita dengarkan kembali. Nah, rasa ya, harusnya di bagian sini dia akan lebih turun. Tapi karena kita sudah naikkan, jadi dia sama gitu ya, antara audio sebelah kiri dan kanan suaranya tidak jauh berbeda. Nah, di sini saya untuk audio dari videonya saya udah cukup puas. Sekarang saya ingin menambahkan background musik ya. Di sini. Tar dulu. Nah, saya ingin menambahkan background musik. Saya punya musik di sini, sudah saya tambahkan musik, dan sebenarnya musik ini cukup nyaring kalau kita dengarkan ya. Tuh. Sangat nyaring sekali. Jadi saking nyaringnya sehingga video di vokal dari video kita ini tidak terdengar. Nah, untuk itu saya ingin memperbaiki musik ini. Saya juga ingin edit suaranya biar lebih turun. Kali ini saya akan menggunakan filter juga sama. Saya gunakan kali ini adalah filter yaitu parametric equalizer. Ini filter yang sangat bagus ya, sangat mudah. Kita dengan mudah mengatur suara cukup dengan menaik nurunkan parameternya. Oh ya, sebelumnya saya ingin audio background ini yang saya perbaikin hanya bagian yang ada videonya saja. Oleh karena itu saya gunakan di sini Razor Tool, saya seleksi. Nah, saya potong. Jadi nanti yang akan suaranya saya turunkan, saya perbaikin hanya bagian tengah yang ada videonya saja. Saya tadi udah memilih parameter equalizer, saya drag ke audionya, kemudian saya edit. Nah, di sini tampilannya sama, mirip sama tadi yang multiband kompresor, hanya ini adalah grafiknya saja. Ini juga sama, dibagi menjadi 3, sebelah kiri adalah low frekuensi, sebelah tengah mid frekuensi, dan sebelah kanan adalah high frekuensi. Ini juga ada frekuensi, dan sini y-axisnya ada desibel. Kalian juga tidak usah bingung bagian mana yang harus saya turunkan, atur, dan sebagainya, karena di sini juga ada preset yang kalian bisa gunakan. Kalian bisa gunakan berbagai macam preset. Nah, kali ini saya karena ini background musik, saya menggunakan acoustic gitar ya. Nah, berubah ya langsung grafiknya, dia mengubahnya. Kemudian kita coba dengarkan. Masih nyaring ya. Nah, untuk itu saya ingin mengubah bagian tengah frekuensi 200 Hz ini ya. Ini kan tengah frekuensi tengah. Nah, saya ingin ubah. Caranya saya turunkan atau saya geser. Kalau kalian perhatikan, kalau saya naikkan ke atas, dia akan semakin nyaring. Kalau kita turunkan, dia akan semakin kecil. Kalau kita geser ke kiri, dia jadi nyaring lagi. Kalau kita geser ke kanan, dia mengecil. Nah, jadi kita atur saja ini frekuensi tengahnya ini kita turunkan dan kita geser ke kanan hingga mencapai suara yang kita butuhkan. Nah, ini udah cukup enak ya didengar. Dentumannya masih ada, tapi suaranya tidak terlalu nyaring karena sudah saya geser. Saya ubah menjadi 1000 Hz. Desibelnya juga saya turunkan, yang tadinya agak tinggi di atas. Jadi frekuensi dinaikkan, desibel diturunkan. Maka suaranya terdengar lebih enak, lebih cocok dengan soundnya.
Kalau udah tinggal kita tutup. Nah, sekarang di sini audionya kan terpotong ya, maka kalau kita dengarkan akan tiba-tiba yang darinya pelan tiba-tiba nyaring ya. Tidak enak didengar. Oleh karena itu saya ingin menggunakan audio transisi. Kali ini saya menggunakan audio transisi yaitu constant power. Di sini saya drag ke di antara audio ini yang kita dipotong. Nah, kita dengarkan kembali. Ya, ini karena belum di render jadi suaranya masih agak tersendat-sendat, tapi kalau kita sudah render dia akan hasilnya lebih baik. Jadi seperti ini sekarang audio kita ya, kita dengarkan kembali. Ya, audio backgroundnya masih kedengar, tapi vokal dari videonya tetap terdengar jelas ya. Jadi kita tidak ingin, jangan sampai background musiknya ini mengganggu daripada vokalnya. Tapi kita tetap pengen menggunakan musik. Jadi kita turunkan desibelnya, kita naikkan frekuensinya dengan menggunakan tadi parametric equalizer. Jadi intinya gitu ya. Kalau kita turunkan desibel dia akan semakin kecil, tapi kalau kita naikkan frekuensi juga dia akan suaranya lebih terdengar lebih kecil seperti itu. Cukup sekian ya tutorial hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.